Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Madisparke. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Makassar. Kategori 1, Angkatan ke-3 tahun 2023. Hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya melaksanakan pembelajaran inovatif untuk memenuhi uji kinerja tahun 2024 di SMP Negeri 5 Sukowati dengan materi sistem pencernaan dengan model problem based learning. Saya harap Bapak dan Ibu penguji menyimak dan menilai video yang saya tampilkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Doa satu. Menganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Nak? Baik. Silakan salah satu dari kalian, ketua kelas, memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Silakan duduk. Bapak mau mengecek kehadiran kalian. Mas Fajar. Prasya Dwi Pranata. Rangga Satya Mertajaya. Tri Yadnyasari. Komang Manu. Sebagai bangsa yang mencintai negaranya, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan berdiri, Nak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih, Nak. Tetap berdiri, Nak. Sebagai penyemangat ini ya, untuk pagi ini, mari kita getarkan dengan yel-yel SMP Negeri 5 Sukowati. Kamu ingat kan? Semangat lagi! Pagi, 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 yes, Prima Jaya. Terima kasih, silakan duduk. Baik, Nak. Minggu yang lalu kita sudah sampai atau telah menyelesaikan ya materi 6 nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh atau 6 nutrien. Apa-apa saja itu Bapak ingin kalian mengingat lagi sebelum Bapak masuk ke pelajaran berikut. Silakan. Yang pertama apa? Yang pertama? Yang pertama? Ya? Karbohidrat Karbohidrat fungsinya sebagai sumber energi. sumber energi. Mungkin sumber-sumber karbohidrat tidak perlu Pak lagi tanyakan ya. Sudah tahu. Yang kedua? Protein. Ya, protein. Fungsi protein. Untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Itu salah satunya ya. Bahkan banyak lagi fungsi protein. Yang ketiga? Ya, lemak. Fungsi lemak. Sebagai sumber energi dan sebagai pelarut vitamin A, D, E. ADEK, pelarut vitamin ADEK. Di samping itu sebagai sumber energi. Selanjutnya apa? Vitamin. Vitamin. Nah, vitamin kan ada banyak ya. A, B, C, D,
EK, malah B-nya yang banyak ya, B1, B2, bahkan B komplek. Mungkin setiap vitamin itu ada fungsinya dan ada sumber-sumbernya. Selanjutnya apa? Yang mana? Mineral. Apa fungsi mineral? Untuk membantu proses metabolisme tubuh. Membantu proses metabolisme tubuh. Yang terakhir, apa? Yang terakhir? Air. Ya air. Fungsi air? Membantu keseimbangan cairan dalam tubuh dan memberikan energi pada otot-otot. Itu keseimbangan tubuh supaya tidak dehidrasi. Air sangat penting ya. Udah, baiklah. Berarti materi minggu yang lalu sudah anak pahami. Sekarang Bapak mau tanya. Setiap hari kita makan kan? Apakah yang kita keluarkan sama dengan yang kita makan? Tidak. Nah, ini yang mau kita bahas sekarang. Nah, ini yang mau kita bahas sekarang, sistem pencernaan khususnya organ pencernaan serta fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi organ pencernaan. Dah, kalian sudah punya buku bacaan, sudah punya sumber-sumber literasi, tapi Bapak akan mau tayangkan media pembelajaran berupa PowerPoint dan video pembelajaran. Silahkan kalian simak. Ya udah, ini sistem pencernaan ini yang kita akan bahas sekarang. Sekarang apa itu sistem pencernaan? Ya. Proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Nah, siapa lanjut? Nah, sistem pencernaan manusia terdiri atas organ-organ yang berfungsi untuk mengolah makanan sehingga nutrisinya dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi dua jenis. Nah, mekanisme pencernaan kan? Yang pertama mekanik, proses mekanik, dan proses kimiawi atau dengan enzim. Dah, ini rongga mulut. Pada rongga mulut ada apa? Ya, pada rongga mulut ya, jelas ada gigi, ada lidah. Dah, itu kan organnya. Mungkin nanti akan ada kenyar pencernaan di mulut. Udah itu lanjut kerongkongan atau esofagus, dah, lambung, nanti di lambung kan ada juga enzim-enzim pencerna ya. Udah itu usus halus dibagi tiga, duodenum, jejunum, dan ileum. Nanti akan ada juga kelenjar pencernaan di sana yang bermuara di usus halus ya, yang namanya pankreas, anus, rektum, anus ya. Dah. Fungsi dari sistem pencernaan pada manusia. Ini dia fungsinya. Memecah makanan menjadi molekul kecil pada saluran pencernaan makanan. Setelah dicerna, nutrisi tersebut diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk memisahkan dan membuang sisa makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Kita akan tampilkan juga video pembelajaran, mungkin yang senang dengan visual, Bapak tampilkan videonya sekarang. Dan simak dan perhatikan.
mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar, organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa saja organ pencernaan pada manusia. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah susunan organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk hari ini, untuk sesi sekarang, kita akan melaksanakan tanya jawab. Bapak juga membawa media. Nah, ini ada media gambar yang Bapak tempel pada kalian bekas untuk menguji sejauh mana kalian memahami apa yang Bapak jelaskan tadi. Video pembelajaran dan PowerPoint. Nah, kita mulai dari sini aja. Nah, ini coba perhatikan. Nah, ini apa? Mulut kan? Pada mulut ada apa? Lidah. Lagi ada apa? Nah, itu kan organnya. Kalian tahu kan kita punya apa? Yang cair itu enzim, air liur ya. Air liur atau air limbah. Bapak ingin tahu ya, sesuai dengan apa yang tadi ditayangkan ya. Pada mulut itu ada 3 kelenjar yang menghasilkan enzim, itu namanya enzim amilase. Nah, yang pertama kelenjar apa? Sublingualis, lagi molaris. Bagus. Nah, makanan pada mulut diapakan? Secara mekanik dikunyah, dipotong, dirobek, digigit, pokoknya dikunyah. Mana kerongkongan? Mana kerongkongan? Oh ya. Itu bagus ya. Kerongkongan. Nah, sebenarnya sih kerongkongan fungsinya secara ini menghubungkan makanan yang tadi dikunyah di mulut menuju lambung. Baik, Bapak masuk aja langsung ke lambung. Lambung. Nah, apa fungsi lambung? Menghaluskan makanan yang tadi sudah dihaluskan di mulut. Kalau kurang halus ya, kalau bisa dalam bentuk bolus namanya. Nah, pada lambung ada berapa enzim? Ada 3 enzim yang dihasilkan. Yang pertama ACL atau asam klorida. Yang kedua renin. Yang ketiga tesinogen. Bagus. Kita ke habis di lambung makan kemana? Usus halus. Usus halus itu ada berapa? Tadi. Ya, duodenum, sama ilium. Selanjutnya makanan menuju usus besar. Apa fungsi usus besar? Iya, menyerap, menurut air. Dah, supaya terbentuk. Iya, feses. Udah, baik nak. Kalian sudah pada semua mengerti. Alangkah baiknya sekarang kita melakukan diskusi. Apa ini langsung kelompok ya? Langsung kelompok ini? Ini berarti ini kelompok apa? 1. Ini kelompok? 2. 3. 4. Ya silakan maju ke depan mengambil lembar kerja. Sudah semua mendapatkan KPD? Sudah? Baik. Pengerjaannya karena ada 4 kelompok. Di sini ada 8 permasalahan. Berarti tiap kelompok berapa? 2 permasalahan yang perlu kalian kerjakan. Nanti salah satu dari kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan berdiskusi.
Kelompok tiganya siapa? Nanti siapa yang ngomong? Pekerjaan sudah? Ya silakan. Masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mewakili? Selamat siang teman-teman dan Bapak Guru. Saya Niketut Ayu Sri Pratiwi, perwakilan dari kelompok 1 akan membahas soal nomor 1 dan 2. Nomor 1, identifikasikanlah nama-nama organ pencernaan di bawah ini. Yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga hati, yang keempat lambung, yang kelima empedu, yang keenam pankreas, yang ketujuh usus halus, yang kedelapan usus besar, yang kesembilan rektum, dan yang ke-10 anus. Lanjutkan nomor 2. Bagaimana urutan mekanisme sistem pencernaan yang benar? Yang pertama yaitu ada mulut, lanjut ke kerongkongan, yang ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, dan yang terakhir atau yang keenam ada anus. Baik, itulah pembahasan kami tentang nomor 1 dan 2. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Baik, jika tidak, saya tutup dengan para Santi. Om Santi. Ya, kasih aplaus untuk Ayu Putri. Selanjutnya kelompok 2. Siapa nih? Risma ya? Risma yang mewakili. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Risma Widestari Putri dari perwakilan kelompok 2. Saya akan menjelaskan soal nomor 3 dan 4. Di bawah ini, zat atau enzim-enzim pencernaan yang bekerja di dalam lambung adalah yang pertama, enzim pepsin yang berfungsi memecah struktur protein yang ada di dalam makanan menjadi asam amino. Yang kedua, ada enzim renin mengontrol makanan tekanan darah dan menjaga tetap stabil dan juga mengumpulkan kasein pada susu. Yang ketiga, ada enzim lipase yaitu mengubah lemak menjadi emulasi lemak. Yang keempat, sebutkan fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah organ paling awal dari saluran pencernaan di mulut. Terdapat gigi dan lidah. Saat makan, kamu akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Air liur akan bercampur dengan makanan dan mulai memecahnya menjadi bentuk yang membuat tubuh lebih mudah menyerap. Yang kedua, ada kerongkongan. Organ ini berfungsi menerima makanan dari mulut saat menelan. Selain itu, ada pula epiglottis, kotak kecil pada sisi atas tenggorokan saat menelan untuk mencegah tersedak. Yang ketiga, ada lambung. Lambung adalah organ sistem pencernaan manusia yang sangat penting. Organ ini berbentuk seperti kantong yang menampung makanan saat sedang bercampur dengan enzim lambung. Yang keempat, ada usus halus. Bagian ini terdiri dari 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Organ ini adalah tabung otot panjang yang memecah makanan menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. Yang kelima, ada usus besar, berfungsi untuk memproses limbah dan mengosongkan usus dengan mudah dan nyaman. Yang keenam, ada rektum. Ruang lurus sepanjang 20 cm berfungsi untuk menerima fases dari usus besar. Baik, segitu saja. Apakah ada pertanyaan? Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Ya ada dari kelompok 4. Silakan kalau punya. Bisa diulang lagi maksudnya penjelasan enzim yang ada di lambung. Enzim-enzim yang berada di lambung ada 3, yaitu yang pertama ada enzim pepsin yang berfungsi memecah struktur protein yang ada di dalam makanan menjadi asam amino. Yang kedua ada enzim renin mengontrol tekanan darah dan menjaga tetap stabil dan juga mengumpulkan kasein pada susu. Yang ketiga ada enzim lipase yaitu mengubah lemak menjadi emulasi lemak. Apa dari fungsi kelenjar empedu? Kalau kelenjar pasti menghasilkan enzim ya, enzim. Kira-kira apa fungsi dari getah empedu? Nah, gitu kira-kira ya. Coba siapa yang
bisa memberikan jawaban? Saya, Silakan Rangga. saya izin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Andi. Leher empedu menghasilkan radang empedu yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan lemak di dalam tubuh. Sudah, Ade? Sudah? Yang lain ada tanggapan? Apa yang dialami oleh seseorang ketika ia kurang mengkonsumsi air? Jawabannya akan mengalami dehidrasi yang menyebabkan cairan otak menurun dan asupan oksigen yang seharusnya mengalir ke otak menjadi berkurang. Ada tanggapan? Dari kelompok lain? Oh, tidak. Benar, sudah jelas? Ya, jika sudah. Nah, Bapak sekarang ingin secara individu ingin tahu Bapak sejauh mana kalian menguasai materi untuk hari ini. Silakan keluarkan kertas lempir. Kita akan melaksanakan tes sumatif. Berang. Sudah semua mendapatkan? Sudah? Ya, tulis nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Ya. Ingat kata pojok kanan atas. Tulis nama, nomor absen, dan kelas. Soal ada 10. Silakan tulis jawabannya saja. Nah, tulis apa? Jawabannya saja. Silakan bekerja. Silakan kumpulkan naskah dikumpulkan, lembar jawaban juga dikumpulkan. Silakan. Baik, ulangan sudah ya. Nah, kalian sudah kumpul dari hasil ulangannya. Bapak ingin menanggapi dalam bentuk apresiasi kegiatan diskusi kalian tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kira-kira mana hasil yang Kelompok 1. Menurut Bapak, jujur aja, menurut Bapak semuanya baik, semuanya bagus. Yang mana? Tapi di antara yang baik harus ada yang terbaik. Yang terbaik adalah kelompok 2. Udah. Bapak sekarang menyimpulkan apa yang kalian pelajari tadi. Sistem pencernaan kan, khususnya organ pencernaan dan fungsinya. Apa itu sistem pencernaan? Kayak gitu sekarang ya. Apa? Sistem pencernaan adalah
Hah? Mau Yang membantu sempurna serta memberikan energi bagi tubuh. betul. Menikah bersama diri yang bersama. Nah, di sini pada sistem pencernaan ada organ pencernaannya, ada enzim pencernaannya. Organ-organ sudah dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Setelah itu enzim pencernaan sudah. Dari mulut ada itu ya, amilase, pada lambung ada HCl, renin, pepsinogen, pada usus halus enzim darah, enzim yang dari pankreas dan empedu ya, ada tripsin, lipase, amilase, dan getah empedu. Itu baru kolon udah itu dibuang dalam bentuk feses. Nah, ada pertanyaan? Nah, Bapak ingin kesan dan pesan dari kalian tentang pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang bisa memberikan pesan-pesan sehingga Bapak bisa mengkoreksi diri, bisa membenahi sistem atau model atau metode yang mungkin dipergunakan untuk selanjutnya. Silakan berikan Bapak masukan berupa kesan dan pesan. Ya, silakan. Ingin memberikan kesan dan pesan saya, metode dan model pembelajaran yang Bapak ajarkan kepada saya mudah dipahami dan juga dapat memecahkan masalah, serta materi yang sebelumnya tidak saya mengerti setelah Bapak jelaskan, saya sudah mengerti dan bisa memahami dengan baik. Terima kasih. Metode dan model yang digunakan dalam pembelajaran. Betulnya. Bagus. Dan ada lagi? Ya, silakan Manu. Pesan saya untuk materi pembelajaran yang Bapak jelaskan kepada kami sangat bagus karena kami dapat memahaminya dengan baik sehingga kita bisa menjawab soal KPD yang diberikan dengan baik. Ya, mudah dipahami materinya dengan metode dan model yang kita gunakan. Manu. Kelompok 4 mungkin ada? Dari pesanan ini pembelajaran ini sangat menyenangkan dan dari cara Bapak menjelaskan dari video yang dipaparkan dan dari PowerPoint dan dari materi yang Bapak jelaskan, saya bisa memahami materi semuanya dan dapat mengidentifikasi mengenai materi fungsi-fungsi dari organ pencernaan dan Terima kasih. Nah, baik, sebelum Pak akhiri nanti gini ya, untuk minggu depan kita akan memasuki sistem peredaran darah, bukan memasuki mempelajari. Untuk PR, silakan catat PR-nya. Yang namanya PR harus dikerjakan di rumah. Harus dikerjakan di rumah ya nak? Sudah? Sudah nak? Nah, bagaimana jika seseorang dipotong ususnya, dalam artian ini operasi ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah terganggu proses-proses pencernaannya? Jelaskan. Sebelum Pak tutup pelajaran hari ini, Bapak mohon maaf seandainya ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja dalam proses pembelajaran ini. Itu silakan salah satu dari kalian memimpin doa penutup. Doa satu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Paramo Santi.